Podcast Kepegawaian Sinjap, sesi inspirasi jajaran ASN, Batang dipersembahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinjap. Oke, kita berjumpa lagi ya pada episode kali ini. Episode kali ini kita akan membahas tentang cuti. Dan sebelumnya kita sudah bersama dengan Mbak Nurul ya di samping saya. Halo. Ya, jadi sekarang saya dengan Mbak Nurul akan apa bahasanya Mbak Nurul? Memandu ya. Oh iya. Sebagai host ya, memandu jalannya episode kali ini yang bertema tentang cuti. Alhamdulillah. Ya. Oke teman-teman, saat ini sudah bergabung ya dengan kita. Siapa tuh? Bu Tati. Dan juga ada Bu Dwi ya, Bu Tati dan Bu Dwi dari bidang apa Bu? PK. Apa itu PK ya Bu? PK itu singkatan dari penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Oh lumayan panjang juga ya Bu ya, tapi sebelumnya apa kabar nih Bu? Baik, Mas Rio, Mbak Nurul, baik ya. Bu Dwi Selamat gimana datang kabarnya? ya Bu di sini ya Bu. Bu Dwi gimana kabarnya Bu? Ya alhamdulillah baik juga Mas Rio, Mbak Nurul. Lagi kesibukannya apa aja nih Bu, terutama di kerjaan nih? Ya ini rutinitas di kami ini kan mungkin bisa kami sampaikan ya terkait Ya, Monggo boleh, Bu, boleh. monggo. tugas di bidang PK tadi ya. PK tadi kan terkait dengan evaluasi penilaian dan evaluasi kinerja seperti itu ya. Itu singkatannya PK. Mudah-mudahan singkatan PK itu sama dengan maknanya ya. Maknanya itu kan peka, responsif ya. Betul Bu, itu sangat mengena responsif. di anak muda, bagi kita sangat mengena Bu, karena kan kita baperan ya. Aduh. Mas Rio aja deh. Oh iya, mungkin lanjut lagi ya Bu Ya, tadi. ini baperannya kan kalau anak muda itu terkait dengan yang itu ya, yang loving itu ya. Kalau di kami itu terkait ya love. Kalau di kami ini terkait dengan ini apa? Terhadap kebutuhan dalam hal ini yang menjadi sasaran atau objek dari layanan di kami yaitu kepada ASN seperti itu. ASN itu kan terdiri dari dua ya, PNS atau pegawai negeri sipil. Oke. Dan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seperti itu. Nah ini mungkin sebagai gambaran saja nggih, tugas pokok fungsi di Oke, bidang betul, PK nggih. Antara lain ini ya Mas Rio dan Mbak Nurul. Yang pertama terkait dengan pengelolaan kinerja ASN. Jadi kinerja atau apa-apa tugas yang dilakukan oleh para ASN ini kami yang menata kelolanya seperti itu ya. Okay. Kemudian yang kedua terkait dengan proses izin. Salah satu materi pada hari ini kan terkait cuti ya. Nah itu betul. prosesnya bagaimana seperti itu. Okay. Kemudian juga ada ini proses kenaikan gaji berkala. Betul. Itu juga di bidang PK. Kemudian yang selanjutnya juga ada kegiatan ini pemberian penghargaan bagi PNS. Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya juga ada ini yang terakhir ini yang jangan sampai juga Gongnya ini. semua dari kita ASN ini bertemu dengan kami terkait dengan hal ini. Proses tuh? atau fasilitasi penjatuhan hukuman disiplin. Waduh. Seperti itu ya bagi ASN yang melanggar peraturan. Betul. Terus jangan sampai ini Jangan sampai ya, Bu. semua Jangan dari sampai kita yang ketemu. ada di sini maupun yang di luar sana. Oke, kalau bisa jangan sampai. sampai kerja soal itu ya Bu ya. Iya, jangan bertemu kami di meja hijaunya kepegawaian. Betul. Seperti itu Betul ya. sekali ya. Betul. Makanya ini itu antara lain Mas Rio dan Iya. Mbak Nurul. Nggih. Betul Bu, mungkin tadi sudah jelas sekali ya Mbak Nurul ya tentang PK. Jadi PK Ya, itu tentang bidangnya PK Iya, ya. Nah, sekarang kita langsung saja mau bahas tentang cuti nih, Bu. Cuti ya. Cuti itu apa sih, Bu? Cuti itu kalau pengertian secara di aturan atau mungkin secara umum ya, suatu seseorang ya, suatu keadaan seorang pekerja seperti itu ya, dalam hal ini ASN, kondisi yang tidak masuk kerja namun ini diizinkan sesuai dalam jangka waktu tertentu seperti itu, pengertiannya itu ya. jadi selama ini kan kita juga
sebagai seorang ASN kan tentu saja ya Bu ya, kadang kan kita pengen work life balance Bu, bahasa anak Iya. mudanya. Iya, Nah, itu Work kan life balance. didapatkannya lewat cuti ya Bu ya. Iya, Jadi betul cuti itu kita mengalami masa di mana kita dibebaskan tugas, tapi tentu saja memiliki syarat-syarat dan ketentuan ya Bu ya. Iya, Kalau betul. boleh tahu nih Bu, jenis terus juga syarat-syarat cuti itu bagaimana sih Iya. Bu agar kita tidak keliru. Mungkin kan ada cuti hamil nanti dipakainya oleh saya, kan agak lucu ya Bu ya. Saya mengajukan cuti Barangkali hamil. mau mencoba Masuk sini. mau mencoba kayaknya betul. sudah memenuhi kriteria. Kriteria. Iya. Iya. Mungkin sebelum itu kita ini ke dasar dari adanya cuti ini Oh, apa iya, ya? betul. Boleh. Dasar Peraturannya. aturan. Boleh, Biar betul. nanti teman-teman semua ASN itu bisa buka aturan ini. Betul. Tidak hanya nanti yang kami sampaikan kan karena waktu terbatas ya. Betul, Sehingga betul. nanti teman-teman ASN baik PNS maupun P3K bisa membuka aturannya. Ini di sini aturannya diatur oleh dari pusat ya. Dari pusat PKN berarti ya, Bu ya? dari BKN. Oh, oke. Peraturan BKN nggih, dalam hal ini mungkin bisa kami sampaikan itu ada diatur sendiri-sendiri itu untuk PNS maupun P3K. Untuk yang PNS diatur oleh peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 di sini tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Untuk aturan nomor 24 tahun 2017 ini sudah ada perubahan ini teman-teman ya, dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan peraturan BKN yang nomor 24 tahun 2017 tadi. Iya. Ini kemudian untuk yang P3K ini ada peraturan BKN nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin itu terkait dengan aturan. Tuh baca Mas, jangan lupa. Iya dong, itu utama buat kita, kan kita anak muda pengennya work life Balance. Betul. Monggo nanti untuk Balance dibuka. belum? Kalau saya sudah balance. Aduh. Dulu segera menyusul. Doakan gitu. Doakan. Iya. Amin. Ya mungkin masuk ke itu tadi ya Mbak ya. Kan kita juga pengen tahu sih Bu, Ya. cuti itu seperti Jenisnya. apa. Jenis-jenis mungkin ya, Iya, jenis-jenis dulu ya jenis. mungkin Oh, ya. Boleh. Oke, ini kan tadi secara aturan kan diatur berbeda ya antara PNS dengan P3K. Nggih. Nah, ini terkait dengan cuti pun ada persamaan, Oke. ada perbedaannya. Iya. Untuk persamaannya ya terkait dengan jenis cuti itu ada 4, baik PNS maupun P3K itu ada 4. Ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, kemudian juga ada cuti bersama. Itu PNS maupun P3K Yang sama punya ya, Bu. hak untuk mengambil haknya itu tadi ya, Oke. 4 tadi. Betul. Oke, lah kemudian juga untuk yang PNS juga masih ada ini haknya cuti. Oh, tambahan lagi, Ada Bu. tambahan 3. Itu tadi ada cuti besar, kemudian ada cuti karena alasan penting. Oke. Kemudian juga yang terakhir ada cuti di luar tanggungan negara. Tuh, Di itu luar ada. tanggungan negara Bu. Iya. Berarti intinya kita tidak mendapatkan salary seperti itu Bu, atau bagaimana itu? Iya, itu Kita bahas satu persatu. Oh, gitu ya. Iya, Iya. satu persatu. Betul. Mulai Iya. dari pertama dulu Tadi mungkin Bu, cuti cuti tahunan. tahunan. Boleh. Oke, monggo. cuti tahunan ya, mungkin kami garis besar nanti mungkin bisa di teknis detail ini Bu Dwi ini yang nanti Oh, akan nggih. jelasin secara rinci ya Bu Dwi ya. Bu Tati. Itu ya. Mungkin secara umum aja ini di cuti tahunan ini baik PNS maupun CPNS ya. Oke, CPNS dan juga P3K berhak atas cuti tahunan. Namun ini ada syarat sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Seperti itu ya. Oke, Terhitung jadi TMT atau SPMT Bu? Itu sejak SPMT karena di aturannya itu telah bekerja secara terus-menerus paling singkat. Jadi kan kalau TMT kan kadang belum bekerja secara nyata nih. iya, betul, Jadi betul. kan kita patokannya SPMT karena iya. di sini telah bekerja secara terus-menerus seperti Terus-menerus. itu. Itu Mas Rio, Mbak Nurul. seperti itu. Jadi Bisa mulai- dilanjutkan Bu Dwi. Mungkin ada tambahan dari Bu Dwi. Tambahan lagi Oke. terkait dengan Terus untuk lamanya ini ya Mas Rio Oke. sama Mbak Nurul. Kalau cuti tahunan itu waktunya 1 hari sampai 12 hari kerja.
Nggih. 1 sampai 12 hari gitu. Ya. Nah, tapi untuk cuti tahunan ini yang tadi seperti sudah disampaikan Bu Tati, nggih. Nggih. Kalau itu minimal 1 tahun masa kerja itu ada pengecualiannya Mbak Nurul sama Mas Rio. Apa tuh, Nah, Bu? ini terutama Mbak Nurul yang bisa memakai ini. Langsung kena ya, langsung kena Iya, ya, langsung karena kena. salah satu alasannya itu untuk menikah. Aduh, bisa tuh, Bu. Itu bisa nggih. Mbak Nurul butuh buatan? Ya butuh. Oh, betul. Terus ini ada lagi, misalnya ada orang tua, anak, suami atau istri sakit atau meninggal dunia ya itu bisa meskipun belum 1 tahun itu masih bisa untuk P3K karena sebenarnya P3K kan nggak ada cuti alasan penting. Kalau PNS mungkin bisa ambil cuti alasan penting gitu nggih. Itu berapa lama, Bu? Mungkin kalau untuk cuti tahunan diambil buat nikah, buat ada keluarga yang meninggal. Nggih, itu yang penting maksimal 12 hari kerja. Oh, maksimal Oke, 12 nanti kan hari kerja. disesuaikan mungkin dengan rutinitas di kantornya seperti itu. Jadi nanti tergantung atasannya juga. Oh, Seperti itu. oke. Mungkin dari Mbak Nurul tuh pengen ini Bu, kan kita masih CPNS ya. Tapi mungkin bulan depan mau menikah misalkan. OTW Mbak mencatat. Nurul. OTW. Jatah cuti tahunan buat Iya. nikah. Kalau Mbak Nurul karena CPNS bisa ngambil cuti alasan penting. Oh, bisa. Yang untuk P3K. Oh, itu yang untuk Iya. Jadi itu teman-teman Sinjab mungkin dari CPNS yang pasangannya sudah keburu mengajukan pernikahan. Nah, itu tadi dicatat ya waktunya. Langsung. Dan juga jenisnya seperti itu. Itu untuk cuti tahunan ya, Bu, tadi. Iya, Nah, kita betul. lanjut ke cuti yang kedua, Bu. Tadi cuti Sakit. Sakit. Iya. Nah, untuk PNS dan P3K ini berhak atas cuti sakit, ya, Mbak Nurul, Mas Rio dan teman-teman semua. Untuk cuti sakit ini perbedaannya untuk PNS itu 1 tahun untuk kumulatifnya, sedangkan untuk P3K ini 1 bulan. Oh, ada kumulatif berarti ada jumlah maksimalnya. Bu? Dalam 1 tahun, iya. Mas Rio mau mencoba? Tertarik dengan jumlahnya Ampun, ya. tapi tidak jangan, pengen. ya, jangan sampai udah nikah, ya. Nah, untuk persyaratannya, Nggih. ini yang utama harus ada surat keterangan dari dokter. Dokternya harus berendit apa mboten? Kalau dokternya, kalau sesuai Perka BKN nomor 24 tahun 2017 itu memang harus dokter pemerintah. Tapi sejak ada perubahan Perka nomor 7 tahun 2021 itu yang penting dokter itu mempunyai izin praktek dari instansi yang berwenang. Seperti itu. nggih. Ya, yang ketiga, tadi apa, Bu, yang ketiga? Melahirkan. Cuti melahirkan ya. Iya. Kalau cuti melahirkan ini untuk PNS dan P3K ini sama ya, maksimal itu 3 bulan. Maksimal 3 Iya, bulan Pak. ya, Bu. Ya, diberikan maksimal 3 bulan seperti itu. Itu pengambilannya tuh hamin berapa HPL atau gimana, Bu? Paling enggak, yang penting jangan terlalu mepet, paling enggak 1 bulan sebelum HPL. Nah, untuk cuti melahirkan ini Iya. diberikan melahirkan dari anak pertama sampai anak ketiga, Mbak Nurul. Kalau anak keempat? Anak keempat nanti ada lagi bisa ngambil cuti besar. seperti itu. Iya. Bu, kenapa sih penting mengajukan izin melahirkan, cuti melahirkan Iya. sebelum 1 bulan sebelum HPL itu kenapa, Bu? Ya karena kan kita nggak tahu ya, namanya HPL pas melahirkan takutnya maju. Oh. Ya kalau mepet cuti belum turun sudah melahirkan nanti malah kita kebingungan untuk Betul. administrasinya gimana. Betul. Seperti Oh. itu. Jadi cutinya kalau belum keluar lahirannya ditunda ya, Bu? Ya makanya kan harus 1 bulan sebelumnya itu seperti itu ya. Makanya Mas Rio tertarik, Bu, kayaknya, Bu. Langsung mencatat. Ya. Kalau Mas Rio kan nggak mungkin ngambil cuti melahirkan, Mbak Nurul. Tapi dia agak tertarik gitu loh, Bu. kalau Barangkali. kan saya laki-laki, Bu. Ya. Misalkan istri melahirkan, Iya. itu ada cuti mendampingi atau tidak? Oh, Mungkin ada. bahasanya seperti itu. Bisa nanti untuk yang mendampingi istri melahirkan atau pas operasi sesar itu bisa ngambil cuti alasan penting. Nggih. Itu berapa lama, Bu? Kalau untuk mendampingi? Kalau untuk mendampingi ya sesuai dengan rawat inap istrinya ya, masa rawat istrinya 1 minggu nanti Mas Rio ambilnya 1 bulan. Siapa tahu Dia mau boleh 1 tahun, Bu, katanya, Bu. ikut istrinya ya 3 bulan ya. Aduh. Jangan dong, nanti negara jadi rugi. Iya, betul. Kita lanjut cuti yang keempat, Bu, mungkin. Yang keempat tadi cuti Cuti ini ya. bersama, apa? Cuti bersama. Iya, cuti bersama. Itu yang kayak gimana ya, Bu?
Kalau cuti bersama itu cuti yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Biasanya dimulai dari SKB 3 Menteri. Nah, nanti dengan Perpres itu biasanya berdampingan dengan Hari Libur Nasional. Oh, sesuai Iya, yang peraturan sudah presiden ditetapkan. aja. Iya, seperti itu. Nah, itu jangan buat tanggal merah sendiri ya, Mas Rio. Enggak dong. Dan jangan juga seperti yang kemarin viral itu Dek Fahri Apa itu? mengajukan surat sakit sebelum dia sakit. Sakit. Ya, jadi hari ini mengajukan surat sakit tapi untuk minggu depan. Jadi Ini sudah nggak boleh ya, Bu, ya? dilaksanakan ya sakitnya Katanya ya. Mas Rio mau keep tanggal 20 Bu buat sakit Bu. Nah, itu Jadi termasuk- diinget-inget ya Bu. Betul, itu Iya. termasuk cuti yang lain ya teman-teman, bukan cuti sakit. Iya. Ya. Cuti sakit itu berarti sakit dulu baru ada suratnya, Iya, bukan kan. surat dulu baru baru cuti. sakit. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, ini kan udah 4 cuti yang untuk bersama PNS sama P3K sama Iya. ya Bu. Nah, selanjutnya ada cuti tambahan untuk PNS ya Bu. Nggih, iya, Cuti benar. tambahan yang kelima yaitu cuti apa? Cuti besar. Cuti besar. Ya, Itu yang kayak gimana ya Bu? Nah, cuti besar itu untuk kegiatan keagamaan seperti misalnya melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, terus wisata religi. Terus yang tadi sudah kita sampaikan itu Mbak Nurul, Mas Rio, itu yang melahirkan anak keempat untuk PNS bisa mengambil cuti besar. Kalau Waktunya sama Bu. Sama maksimal 3 bulan. 3 bulan juga. kalau Oke. untuk haji umroh itu waktunya berapa lama Bu? Kalau haji umroh itu ada edaran dari Mendagri, kalau haji itu 50 hari kalender, pakainya 50 hari kalender ya. kalender. Sedangkan untuk umroh itu 15 hari kalender. Kalau yang cuti di luar tanggungan negara apa? Jadi di luar tanggungan negara itu tadi yang saya sampaikan Bu Tati nggih, itu misalnya untuk keperluan pribadi ya, Oh. misalnya mendampingi suami atau istri yang tugas belajar, terus mendampingi suami atau istri yang tugas, terus ada lagi misalnya mengurus orang tua yang sakit karena uzur. Terus misalnya untuk program memperoleh keturunan itu bisa ambil cuti di luar tanggungan negara. Nah, tadi yang udah pernah ditanyakan Mas Rio tadi. Oh iya, betul. Yang di awal tadi ya. Ya, itu tidak memperoleh hak-haknya secara kepegawaian. Jadi iya. tidak mendapatkan gaji. Nggih. Terus masa kerja juga tidak diakui selama CLTN itu. Iya, tadi jenis sama syarat-syaratnya ternyata banyak juga. Kurang ya? masih satu lagi. Oh, masih satu lagi. Iya, cuti Waduh. alasan penting ya Bu. Iya. Cuti alasan penting ini yaitu misalnya untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan ya. Gitu. Terus, nah itu tadi yang Mas Rio dalam program mungkin nggih. Oh, iya, itu tadi betul. mendampingi istri melahirkan, itu bisa masuk situ. Betul, betul. Terus misalnya PNS itu mendapat musibah seperti kebakaran atau bencana alam, itu bisa mengambil cuti alasan penting. Oh, Itu iya. bisa mendadak atau harus hamin berapa gitu Bu? Tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya untuk menunggu anak istri sakit itu kan ya itu Nggak sakit mungkin dulu. direncana ya, nggak direncanakan mungkin. kan ya. Harus direncanakan. Tapi kalau melangsungkan pernikahan kan Iya. bisa direncanakan Betul. ya. Jadi jauh-jauh hari misalnya 1 minggu sebelumnya itu bisa diajukan. Sudah diinfokan plus undangannya ya Bu. Mbak Nurul. Ditunggu ya. Iya. Barangkali tahun depan. Amin. Amin. Iya. Selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya Mas? Ya mungkin kan tadi cukup panjang ya dan banyak Oke. juga. Kita sih pengen tahu Bu, tadi kan ternyata ada aturan yang berbeda ya Bu antara PNS dan juga Iya, P3K. iya, Mungkin betul. kenapa sih buat aturan berbeda? Perbedaannya di mana sih Bu? Nah itu tadi udah disampaikan Bu Tati. Oke. Perbedaannya itu untuk jenisnya yang 3 itu tadi kan memang beda. Ini sih tadi kan jenis, kemudian terkait dengan sakit ya kalau nggak salah Iya ya. sakit itu tadi. Yang sakit itu kan Kumulatifnya berarti- tadi. Ya, Iya. kumulatif itu perbedaannya. Iya itu. perbedaannya. Jadi di teknis-teknisnya saja yang berbeda Teknis tapi tidak teknis. terlalu jauh ya Bu. Iya, perbedaannya ya. iya. Betul. Oh ya. Mungkin ini Bu apa namanya? Ya cuti kan keinginan setiap orang ya Bu ya. Nah, Karena kan sebagai hak seorang pegawai mungkin juga sebagai seorang Iya. ASN. Kalau cuti itu apakah memang harus dikabulkan atau disetujui atau bagaimana Bu? Kita sebagai seorang ASN. Misalkan Mbak Nurul ya mungkin di akhir tahun pekerjaannya banyak Iya. tapi pengen mengajukan cuti honeymoon dengan suami tapi kan pekerjaannya numpuk ya. Cuti nikah dulu. Oh cuti nikah dulu. Masa nikahnya cuti honeymoon? Loncat ya, maaf tadi loncat. Loncat dulu. Nah itu misal seperti itu Bu, di tengah pekerjaan yang banyak dan juga mungkin keterbatasan SDM mengajukan cuti, apakah harus disetujui seperti itu? ya. Ini Monggo, saya Bu Tati. Oke. ini pada prinsipnya tadi kan cuti itu hak. Gitu. Hak itu ya semua ASN
bisa ngambil itu asal memenuhi syarat seperti itu ya. Hanya dalam hal ini tidak serta-merta ya cuti itu disetujui oleh pejabat yang memberikan cuti. Di sini ada beberapa alasan seorang pejabat yang memberikan cuti itu untuk apakah akan menunda, menangguhkan, menyetujui atau bahkan bisa menolak juga. Menolak dalam arti tadi ya mungkin menunda, menangguhkan seperti itu ya. Di sini mungkin yang pertama terkait dengan tidak diterimanya dalam ini ya, kan ada tadi ada menangguhkan, menunda, menolak seperti itu ya. Mungkin ada beberapa yang pertama terkait mungkin tidak memenuhi syarat, seperti itu juga bisa tidak memenuhi syarat. Di sini misalnya tadi sudah disampaikan ya bahwa yang berhak yang berhak menerima mendapatkan hak cuti itu kan yang sudah 1 tahun ke atas, baik PNS maupun PNS maupun P3K. Itu syarat ya. Ini kemudian juga masa kerja minimal 5 tahun ya untuk cuti di luar tanggungan negara. Itu 5 tahun ke atas baru bisa ngambil. Jadi Mas Rio yang mungkin belum sudah ada 5 tahun. Saya insya Allah mudah-mudahan Bu masih sudah jauh. Ya? Masih jauh. Masih jauh. Jangan mengharapkan ini 1 tahun aja belum ada Bu. 1 tahun belum ada. Kalau bahasa Jawanya baru netes saya Bu. Ya, jangan harapkan cuti yang ini ya. Segede ini. Kemudian tadi ya mungkin kurang syarat, mungkin yang cuti sakit itu tidak ngelampirin surat keterangan dokter, itu kan bisa jadi ditolak sementara ya, karena ini juga karena persyaratan yang masih harus dipenuhi. Kemudian juga ini ada yang penting juga, ini kan situasional tergantung di kantor masing-masing ya, mungkin juga ada kepentingan dinas ya yang belum pada saat itu ya, mungkin ada kegiatan atau apa gitu yang kebetulan terbatas jumlah ASN-nya, sehingga dalam hal ini belum ada yang menggantikan si yang mau ngajukan cuti itu. Harus ada backup dulu ya. Iya, harus di backup, nunggu ada yang pengganti atau bagaimana ya, seperti itu. Ini kan berarti situasional gitu. Kemudian tadi mungkin penekanan yang cuti di luar tanggungan negara itu ya, itu sebenarnya ini bukan mutlak ya sepertinya ya, bukan hak mutlak, tapi ini tergantung dari pejabat yang mau memberikan hak itu. Kan ada beberapa alasan seperti itu. Mungkin itu. Ya, jadi seperti itu Mbak Nurul. Jadi kalau kita cutinya ditolak, kita kan kemarin baru belajar ya tentang nilai-nilai berakhlak ya. Nah, kalau cuti kita ditolak, kita jangan bersedih, jangan menangis. Itu kan termasuk sedih itu manusiawi. Iya, itu kan termasuk tapi nilai harus menerima. Betul, nilai berakhlak yang mana Mbak Nurul kira-kira ketika ditolak cutinya? Apa ya Mas? Sikap loyalitas, kita harus loyalitas nomor satu. Terima kasih ya Mas itu sudah mengingatkan. Betul. Yang terakhir nih Bu, mungkin siapa sih yang berwenang untuk mengajukan cuti? Meng-approve, menyetujui. Pada prinsipnya yang berwenang memberikan cuti itu PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal ini untuk yang level kabupaten kota itu kan bupati atau wali kota. Itu pada prinsipnya seperti itu. Namun demikian PPK tadi dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuknya. Dalam hal ini kalau di pemerintah Kabupaten Batang, untuk pejabat yang ditunjuk, yang diberi kewenangan ya delegasikan tadi adalah Kepala BKP SDM Kabupaten Batang. Seperti itu. Berarti satu pemerintah Kabupaten Batang untuk delegasinya ke Kepala BKP SDM ya, pengajuannya ke kita berarti ya Bu ya? SDM ya, ke kita sendiri ini. Makanya ini tusi kita ini. Salah satu tusinya bidang PK ya Bu ya. Cuma ini mau nambahin sedikit. Untuk cuti itu seperti Ibu tadi jelaskan, itu untuk kewenangannya kan ada pendelegasian. Tapi untuk cuti yang dilaksanakan di luar negeri tetap PPK yang harus tanda tangan. Catat. Catat. Iya, jadi cutinya. Makanya pengajuannya jangan terlalu mepet kalau yang ke luar negeri Mbak Nurul. Yang lebih baik itu berhamin berapa Bu yang ke luar negeri pengajuannya? Ke luar negeri itu paling enggak minimal 3 minggu sebelum pelaksanaan. 3 minggu. Jadi ada waktu untuk memprosesnya. Tapi kalau 3 minggu agak mahal beli tiket pesawatnya, mending agak jauh lagi ya Bu ya, mungkin 1 bulan lebih baik. Apalagi cari yang promo ya, Mas Rio ya. Ya Bu Nurul Kip tahun depan ya Bu. Ya mungkin tadi udah ini ya, udah lumayan panjang dan banyak ya materi yang
disampaikan. Apa namanya, mungkin ada sedikit ini Bu, apa himbauan-himbauan bagi kita nih, terutama yang muda-muda untuk pengajuan cuti itu himbauannya apa saja sih? Monggo Bu Kayak Tati bisa menjelaskan. Pesan-pesan. Iya. Ini ya untuk rekan-rekan ya, baik PNS maupun P3K, monggo untuk digunakan, dimanfaatkan hak kita ya. Sudah Hak pasti, kita manfaatkan karena ini juga tentu dengan prosedur dan sebagainya ya, dengan syarat-syarat dan sebagainya, jangan sampai terlambat juga. Tadi sudah Iya. diweling sama Bu Dwi ya, jangan sampai terlambat untuk yang cuti tadi melahirkan apa seperti itu, sakit gitu. Dalam hal ini karena sebenarnya cuti itu kan dari pihak kita sendiri ya, itu juga manfaatnya sangat besar juga ini ya, untuk meningkatkan produktivitas ya, kalau betul. produktivitas, Biar keseimbangan balance. hidup, Balik- balance tadi Iya. disampaikan Mbak Nurul Betul. tadi ya, healing dan sebagainya, aturan untuk Betul. cuti tahunan tadi ya, monggo untuk diambil. Kemudian juga dari pihak Pemkab sendiri ya, dengan adanya si ASN mengambil cuti tadi juga dalam rangka untuk ini juga meningkatkan produktivitas, dalam arti nanti imbasnya kan ke Pemkab sendiri dengan adanya ASN yang produktif gitu kan, nanti akan semakin mengoptimalkan kinerja kita dalam melayani masyarakat. Betul. Itu intinya Jadi, seperti itu. Kalau pulang cuti harusnya kinerja kita Tambah meningkat, semangat. Ya. bukan kangen liburannya Betul. ya. Harus beradaptasi Seperti lagi. itu. Iya. Betul. Kemudian yang kedua mungkin ya, tadi penekanan saja sih, meskipun cuti itu merupakan hak, namun juga perlu diingat-ingat juga nih. Tadi sudah disampaikan juga tidak serta-merta dikabulkan, sehingga untuk melihat kondisi di lapangan instansi masing-masing. Iya, betul. Dalam hal ini juga dari atasan langsung ya, dalam hal ini melihat pertimbangan dari atasan langsung ya, melihat kondisi kegiatan di kantor dan sebagainya, itu untuk dicermati juga terkait dengan pengajuan cuti, terutama mungkin ini yang tahunan ya, karena kalau yang sakit kan nggak mungkin kita milih-milih, tidak direncana. bisa tidak diambil ya seumur hidup. PNS jangan sampai ngambil Sampai cuti diambil, sakit gitu betul, ya, betul. seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir nggih, monggo untuk mengajuan cuti tadi untuk sesuai syarat-syarat, Iya, kemudian prosedurnya juga untuk lebih kami juga di sini sebagai ini ya, OPD yang memproses ini biar lebih tertib, jangan sampai terlambat seperti itu. Itu aja mungkin. Oke. Sudah sangat jelas sekali ya Mbak Nurul ya. Tapi mungkin beberapa teman-teman tuh masih ada beberapa pertanyaan. Oh, nah, iya. kalau nanti mau tanya-tanya lagi tuh gimana, Bu? Langsung ke BKPSDM Mawon apa? Bisa ke BKP. Kita kan ada layanan ini ya, layanan Satu PSP. pintu. PSP. PSP. monggo dimanfaatkan. Langsung ke Iya, PSP langsung Mawon ke nggih. PSP. Jadi Ada di PSP itu di situ Bisa. semua layanan kita bisa Betul, itu diinformasikan betul, ya Bu ya. Jadi Iya. kalau mau tanya-tanya, Sekalian, konsultasi ya. langsung aja ya. Bu Tati, Bu Dwi, Iya. ingat ternyata kita sudah panjang ya ini Iya, dalam Iya. berbincang tentang cuti tadi. Iya. Materi yang diberikan sungguh sangat jelas dan juga bermanfaat untuk kita semua Amin. ya, Iya, Mbak Nur ya. bermanfaat sekali. Betul. Ya Sobat Sinjab semua, kita sudah membahas tentang materi cuti luar biasa. Kita sudah sangat jelas, mungkin karena keterbatasan waktu, otomatis kita pengennya sih sebenarnya lebih lama lagi ya Bu ya. Satu hari Bu maunya. Iya, boleh. Topik yang lain gitu ya. Topik yang lain ya. Mungkin nanti kita akan Topik yang jumpa lagi di tema yang lain, di episode yang lain. Sebelumnya Bu Tati, Iya. Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Makasih juga ini udah diundang ke sini. Iya. Atas waktu dan Iya. materinya, semoga selalu diberi kesehatan, Amin. kesuksesan. Amin. 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 Ya Rabbal Dan alamin. ingat pesan Bu Tati tadi, jangan bertemu dengan mungkin bidang Bu Tati masalah tentang indisipliner ya Bu ya. Iya, Kalau betul, jangan betul. teman tetap Iya, dijaga disiplinnya, tetap dijaga kinerjanya. Oke, mungkin kita sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.